Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Pengendalian Internal dan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Pencegahan Fraud Stock of Name pada studi kasus PT Diamond International Indonesia Sewing Lane B2 S3. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Jenny Putri Pratiwi. Saya dari Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi dengan nomor induk mahasiswa 180121049. Kita langsung ke materinya. Pengaruh pengendalian internal dan sistem informasi akuntansi terhadap pencegahan fraud stock of name studi kasus PT Diamond International Indonesia Sewing Lane B2 S3 oleh Jenny Putri Pratiwi 180121049. PT Diamond International Indonesia adalah salah satu perusahaan manufaktur yang berada di Kabupaten Majalengka, bergerak di bidang produksi alas kaki atau sepatu dengan brand Puma. Kesalahan internal sering sekali terjadi di setiap perusahaan. Kecurangan dalam perhitungan stock of name adalah salah satu di antaranya. Berikut data persediaan upper di gudang dari Sewing Lane B2S3 tahun 2020. Berdasarkan tabel persediaan tersebut dapat dilihat bahwa persediaan upper di gudang hasil produksi dari Sewing Lane B2S3 mengalami penurunan persediaan pada bulan April, Oktober, November, dan Desember. Hal ini disebabkan adanya fraud stock of name yang dilakukan di pihak produksi. Berikut merupakan salah satu tabel output upper dari upper bank atau gudang dan Sewing Lane B2S3 pada bulan Desember 2020 saat terjadi fraud stock of name. Internal. Dalam teori akuntansi dan organisasi, pengendalian internal atau kontrol intern didefinisikan sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan atau objektif tertentu. Pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi. Pengendalian internal adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen, dan personel lainnya pada suatu entitas didesain untuk menyediakan penjaminan yang bertanggung jawab mengenai pencapaian tujuan hubungannya dengan operasional, laporan, dan pencapaian tujuan. Menurut COSO, komponen pengendalian internal. Menurut COSO 2013 halaman 4, dalam Internal Control Integrated Framework atau ICF, komponen pengendalian internal sebagai berikut. 1. Lingkungan pengendalian atau control environment. Lingkungan pengendalian didefinisikan sebagai seperangkat standar, proses, dan struktur yang memberikan dasar untuk melaksanakan pengendalian internal di seluruh organisasi. 2. Penilaian risiko atau risk assessment. Penilaian risiko melibatkan proses yang dinamis dan interaktif untuk mengidentifikasi dan menilai risiko terhadap pencapaian tujuan. Risiko itu sendiri dipahami sebagai suatu kemungkinan bahwa suatu peristiwa akan terjadi dan mempengaruhi pencapaian tujuan entitas, dan risiko terhadap pencapaian seluruh tujuan dari entitas yang dianggap relatif terhadap toleransi risiko yang ditetapkan. Oleh karena itu, penilaian risiko harus dikelola oleh organisasi. 3. Aktivitas pengendalian atau control activities. Aktivitas pengendalian adalah tindakan-tindakan yang ditetapkan melalui kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang membantu memastikan bahwa arahan manajemen untuk mengurangi risiko terhadap pencapaian tujuan dilakukan. Aktivitas pengendalian dilakukan pada semua tingkat entitas, pada berbagai tahap dalam proses bisnis, dan atas lingkungan teknologi. 4. Informasi dan komunikasi atau Information and Communication. Komponen informasi dan komunikasi dalam pengendalian internal bahwa informasi sangat penting bagi setiap entitas untuk melaksanakan tanggung jawab pengendalian internal guna mendukung pencapaian tujuan-tujuannya. Informasi yang diperlukan manajemen adalah informasi yang relevan dan berkualitas baik yang berasal dari sumber internal maupun eksternal, dan informasi
digunakan untuk mendukung fungsi komponen-komponen lain dari pengendalian internal. Informasi diperoleh ataupun dihasilkan melalui proses komunikasi antara pihak internal maupun eksternal yang dilakukan secara terus-menerus, berulang, dan berbagi. Kebanyakan organisasi membangun suatu sistem informasi untuk memenuhi kebutuhan informasi yang andal, relevan, dan tepat waktu. 5. Aktivitas pemantauan atau monitoring activities. Bahwa aktivitas pemantauan merupakan kegiatan evaluasi dengan beberapa bentuk, apakah yang sifatnya berkelanjutan, terpisah, ataupun kombinasi keduanya yang digunakan untuk memastikan apakah masing-masing dari 5 komponen pengendalian internal mempengaruhi prinsip-prinsip dalam setiap komponen yang ada dan berfungsi. Sistem informasi akuntansi adalah suatu sistem yang terdiri dari berbagai formulir, catatan, dan laporan yang telah disusun dan menghasilkan suatu informasi keuangan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Menurut Mulyadi 2001, sistem informasi akuntansi adalah pengaturan formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Sedangkan menurut Nugroho Wijayanto 2001, pengertian sistem informasi akuntansi atau SIA adalah susunan formulir, catatan, dan peralatan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi adalah suatu sistem yang terdiri dari berbagai formulir, catatan, dan laporan yang telah disusun dan menghasilkan suatu informasi keuangan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Fungsi sistem informasi akuntansi. 1. Mengumpulkan semua data keinginan bisnis perusahaan dan menyimpan data tersebut secara efektif dan efisien. 2. Mengambil data yang diperlukan dari berbagai sumber dokumen yang berkaitan dengan aktivitas bisnis. Data yang sudah tersimpan akan lebih mudah diambil karena setiap data dari data sudah terekam dengan sistem informasi akuntansi. 3. Membuat dan mencatat data transaksi dengan benar ke dalam jurnal-jurnal yang diperlukan dalam proses akuntansi sesuai dengan urutan dan tanggal terjadinya transaksi. 4. Mengubah sekumpulan data menjadi informasi keuangan yang dibutuhkan perusahaan. Informasi ini berbentuk laporan keuangan baik secara manual maupun secara online yang diperlukan oleh semua pihak. 5. Sebagai suatu sistem pengendali keuangan agar tidak terjadi suatu kecurangan. Komponen sistem informasi akuntansi menurut Azhar Susanto 2013 halaman 58. Yang pertama ada perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, prosedur, jaringan komunikasi atau communication network, bisnis data atau database, dan manusia atau brainware. Dengan demikian, dalam membentuk suatu sistem informasi akuntansi tidak hanya dibutuhkan operator yang menjalankannya, karena pada dasarnya operator yang menjalankan sistem harus berpedoman pada prosedur-prosedur dan didukung oleh infrastruktur teknologi seperti software, komputer, dan peralatan pendukung lainnya. Tanpa itu, sebuah sistem tidak akan berjalan dengan baik. Pencegahan fraud stock of name. Menurut Amin Wijaya 2012 halaman 2 mengemukakan pengertian fraud adalah bahwa suatu sistem tidak dimasukkan sehingga menyebabkan informasi tidak benar. Apabila suatu kesalahan adalah disengaja, maka kesalahan tersebut merupakan fraud. Fraud sebagaimana yang umumnya dimengerti di bahasa ini berarti ketidakjujuran dalam bentuk suatu penipuan yang disengaja ataupun suatu kesalahan penyajian yang dikehendaki atas suatu fakta yang material. Mengacu pada Albert dan Zimbelman 2009, salah satu cara yang dapat dilakukan perusahaan untuk mencegah fraud yaitu dengan mengurangi peluang terjadinya fraud yang memperhatikan hal berikut. 1. Memiliki sistem pengendalian yang baik. 2. Menghambat terjadinya kolusi. 3. Mengawasi karyawan dan menyediakan saluran telekomunikasi untuk pelaporan fraud. 4. Menciptakan gambaran hukuman yang akan diterima bila melakukan fraud. 5. Melaksanakan pemeriksaan secara proaktif. Stock of name. Stock of name adalah kegiatan penghitungan fisik persediaan yang ada di gudang untuk kemudian dijual. Tujuan dilakukannya stock of name ini adalah untuk mengetahui keakuratan catatan pembukuan yang merupakan salah satu fungsi sistem pengendalian intern. Fraud stock of name menyebabkan kekeliruan jumlah persediaan pada pelaporan akuntansi periode bersangkutan. Stock of name merupakan perhitungan fisik terhadap persediaan atau barang yang dimiliki oleh suatu entitas. Hasil dari stock of name tersebut kemudian dicatat untuk mengetahui jumlah pemakaian penambahan dan sisa akhir persediaan. Saldo akhir persediaan
disediakan di laporan keuangan sebagai aset. Hipotesis penelitian. Hipotesis pertama, terdapat pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan fraud stock of name. Hipotesis kedua, terdapat pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap pencegahan fraud stock of name. Hipotesis ketiga, terdapat pengaruh pengendalian internal dan sistem informasi akuntansi terhadap pencegahan fraud stock of name. Metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif atau hubungan yang merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Berdasarkan jenis data yang digunakan oleh peneliti, penelitian ini tergolong dalam penelitian kuantitatif karena mengacu pada perhitungan data berupa angka. Penelitian ini ditunjukkan untuk menjelaskan hubungan kausal antara variabel independen dan variabel dependen, yang dimana variabel independen adalah pengendalian internal dan sistem informasi akuntansi terhadap variabel dependen, yaitu pencegahan fraud stock of name berdasarkan hipotesis yang dirumuskan. Lokasi penelitian PT Diamond International Indonesia, tepatnya di Departemen Saving Land B2S3, menjadi objek dalam penelitian ini. Populasi. Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan adalah karyawan PT Diamond International Indonesia, tepatnya bagian penanganan stock of name. Sampel. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling, di mana sampel dipilih atas dasar kesesuaian karakteristik dan kriteria sampel yang digunakan. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah karyawan, bagian stock of name atau pengadaan, staf administrasi, pengawas land, dan supervisor Departemen Saving sebanyak 35 karyawan atau karyawati. Jenis data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti di lapangan melalui responden dengan cara observasi, wawancara, dan penyebaran angket atau kuesioner. Variabel penelitian. Dalam penelitian ini, variabel independen atau bebas dilambangkan dengan X, yang dimana X1 pengendalian internal, X2 sistem informasi akuntansi, dan variabel dependennya atau variabel terikat dilambangkan dengan Y, yang dimana Y pencegahan fraud stock of name. Teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan menggunakan metode angket atau kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan secara tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Uji validitas. Menurut Ghazali 2009, menyatakan bahwa uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Uji reliabilitas. Menurut Ghazali 2009 menyatakan bahwa reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari perubahan atau konstruk. Suatu kuesioner dinyatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Metode analisis data dalam penelitian ini yaitu uji asumsi klasik dan uji regresi linear berganda, yang dimana uji asumsi klasik diantaranya uji normalitas, uji linearitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, dan uji autokolerasi. Uji regresi linear berganda yaitu uji T atau uji parsial dan uji F atau uji simultan. Uji normalitas adalah untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Pada uji normalitas, data dapat dilakukan dengan menggunakan uji one sample Kolmogorov-Smirnov, yaitu dengan ketentuan apabila nilai signifikan lebih besar daripada alfa, maka data memiliki distribusi normal. Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Pengajuan ini melihat bagaimana variabel X mempengaruhi variabel Y, baik itu pengaruh berbanding lurus maupun berbanding terbalik. Uji ini biasanya digunakan sebagai persyaratan dalam analisis kolerasi atau regresi linear. Dua variabel dinyatakan mempunyai hubungan yang linear apabila nilai signifikan kurang dari 0,05 atau
Pengujian uji linearitas dapat digunakan menggunakan grafik scatter plot yang dimana berfungsi untuk menjelaskan hubungan dari suatu variabel dalam bentuk titik-titik dan menggambarkan sebuah sebaran data dari suatu hubungan variabel. Uji multikolinearitas bertujuan untuk melihat apakah ada hubungan atau kolerasi antara variabel bebas karena model regresi yang seharusnya tidak terjadi kolerasi antara variabel bebas. Google yang digunakan untuk menguji terjadinya multikolinearitas dapat dilihat dari nilai tolerance atau varian inflation factor atau VIF dengan kriteria sebagai berikut. Jika nilai tolerance kurang dari 0,10 atau VIF lebih dari 10, maka dikatakan terdapat multikolinearitas. Jika nilai tolerance lebih dari 0,10 atau VIF kurang dari 10, maka dikatakan tidak terdapat multikolinearitas. Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residua suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residua suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas, dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas. Dengan model regresi dapat dinyatakan tidak terjadi heterokedastisitas apabila nilai signifikan lebih besar daripada alfa. Uji autokolerasi. Uji autokolerasi dilakukan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear terjadi kolerasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pada periode sebelumnya atau T-1. Untuk mengidentifikasi ada tidaknya autokolerasi dapat dilihat dari besaran nilai Darwin-Watson dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut. DL kurang dari DW, DW kurang dari 4 min DU. Uji regresi linear berganda. Regresi linear berganda yaitu penambahan jumlah variabel bebas yang sebelumnya hanya satu menjadi 2 atau lebih variabel bebas. Uji T atau uji parsial merupakan uji signifikan terhadap masing-masing koefisien regresi diperlukan untuk mengetahui signifikan atau tidak signifikan masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Pengaruh yang berarti jika nilai T hitung variabel tersebut lebih besar dari nilai T tabel. Uji F atau uji simultan. Uji F adalah uji yang digunakan untuk melihat bagaimanakah pengaruh semua variabel bebasnya secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya. Jika F hitung kurang dari F tabel, maka HO diterima, yang berarti variabel X tidak mempunyai pengaruh positif terhadap variabel Y. Jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka variabel X tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Dan jika F hitung lebih besar daripada F tabel, maka HO ditolak, yang berarti variabel X mempunyai pengaruh positif terhadap variabel Y. Jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka variabel X berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Hasil dan pembahasan penelitian. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, kemudian data yang didapat diolah dengan serangkaian uji statistik, maka hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut. Uji hipotesis pertama, pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan fraud stock of name. Variabel pengendalian internal atau X1 memiliki nilai T hitung sebesar 3,433 dan nilai signifikansi sebesar 0,002 pada tingkat signifikansi 0,05. Dari nilai perhitungan ini, maka dapat disimpulkan bahwa 0,002
kurang dari 0,05. Jadi, hipotesis pertama dapat diartikan pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap pencegahan fraud stock opname. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian internal yang diterapkan perusahaan telah berjalan dengan baik. Pengendalian internal yang dilakukan perusahaan terhadap stock opname dapat memberikan dampak yang baik dan dapat mengurangi terjadinya kesalahan dan penyelewengan-penyelewengan dari berbagai pihak. Hasil ini sejalan dengan penelitian Meilta dan Dwi Anggraini 2019 yang menyatakan bahwa secara parsial pengendalian internal persediaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud atau kecurangan. Pengendalian internal yang baik memungkinkan manajemen siap menghadapi perubahan ekonomi yang cepat, persaingan, pergeseran permintaan pelanggan, dan fraud, serta restrukturisasi untuk kemajuan yang akan datang. Uji hipotesis 2, pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap pencegahan fraud stock opname. Variabel sistem informasi akuntansi atau X2 memiliki nilai T hitung sebesar 7,618 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 pada tingkat signifikansi 0,05. Dari nilai perhitungan ini dapat disimpulkan bahwa 0,000 kurang dari 0,05. Maka hipotesis 2 diartikan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud stock opname. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa apabila sistem informasi akuntansi dalam suatu perusahaan baik dan kegiatan pencegahan kecurangan dilakukan secara maksimal, maka dapat menyebabkan tindak kecurangan menurun. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Rosa tahun 2019 yang menyatakan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi secara signifikan dapat memberikan pengaruh negatif timbulnya risiko salah saji dalam laporan keuangan. Uji hipotesis 3, pengaruh pengendalian internal dan sistem informasi akuntansi terhadap pencegahan fraud stock opname. Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS versi 22, variabel pengendalian internal X1 dan sistem informasi akuntansi X2 memiliki F hitung sebesar 29,465 dengan nilai signifikansi 0,000. Ketentuan pengambilan keputusan hipotesis diterima atau ditolak didasarkan pada besarnya nilai signifikan. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis diterima. Hasil penelitian diperoleh dengan nilai signifikansi sebesar 0,00 kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis 3 diartikan bahwa pengendalian internal dan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap pencegahan fraud stock opname. Berdasarkan hasil penelitian ini, sejalan dengan penelitian Rini dan Amelia tahun 2020 yang menyatakan pengendalian internal persediaan karet dan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap pencegahan kecurangan atau fraud. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada pembahasan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Hasil pengujian secara simultan variabel bebas terhadap variabel terikat dapat diketahui bahwa memiliki pengaruh positif dan signifikan antara pengendalian internal dan sistem informasi akuntansi secara bersama-sama terhadap pencegahan fraud stock opname. Variabel pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap pencegahan fraud stock opname, dan variabel sistem informasi akuntansi berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap pencegahan fraud stock opname. Saran bagi perusahaan, berdasarkan hasil penelitian ini, perusahaan disarankan untuk tetap konsisten melakukan pengendalian internal dan
jalankan sistem informasi akuntansinya untuk mencegah kecurangan, agar tidak terjadi kesalahan atau kecurangan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dan merugikan perusahaan. Bagi penelitian selanjutnya, kesempurnaan dalam penelitian ini hendaknya dapat diperbaiki dalam penelitian selanjutnya. Penambahan variabel maupun responden dapat menghasilkan output yang lebih baik dalam suatu penelitian. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.